Dia sudah mengerahkan semuanya. Dia berusaha berbicara dengan Tuhan dalam doanya. Tapi ada satu respon Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Baca di ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima, kita baca sama-sama. Ayatnya yang kelima, Habakuk pasal 1 ayatnya yang kelima. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan cengang-cengang sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saya bacakan sekali lagi. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Garis bawahi, jadilah heran dan tercengang-cengang. Artinya sesuatu yang besar Tuhan sudah persiapkan dalam hidup Habakuk. Amin. Kalau kita masih dalam tekanan, kita dalam kondisi sulit, kalau kita dalam masa pergumulan, kalau kita dalam masalah susah dalam hidup, saya mau katakan ada rencana yang besar Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan kita akan takjub oleh perbuatan Tuhan, kita akan tercengang-cengang oleh kuasa Tuhan, amin. Dan ketika kita ceritakan ke anak cucu kita, mereka akan heran, luar biasanya Tuhannya orang tuaku, amin. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi Tuhan buat terjadi dalam kehidupan Habakuk. Ada apa? Melalui umat Yehuda yang moralnya bobrok, melalui umat Yehuda yang sedang melenceng hidupnya daripada Tuhan, melalui umat Yehuda yang hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, tapi Tuhan pakai untuk apa? Untuk membuat perkara yang besar terjadi dalam hidupnya mereka. Amin. Hal yang sama juga bisa kita rasakan. Kalau hari ini kita merasakan sesuatu yang tidak pantas, kalau hari ini kita merasakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, kalau hari ini kita merasakan ketidakadilan dalam hidup kita, saya mau katakan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar jauh daripada manusia lakukan. Amin. Gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 Tuhan katakan seperti ini. Karena dia kan Habakuk bertanya kepada Tuhan. Ada penindasan Tuhan, ada pertikaian Tuhan, ada ketidakadilan Tuhan. Tapi engkau diam saja. Ayat yang ke-6 lebih seru lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Lebih hebatnya lagi, Tuhan Kasdim atau orang Babel untuk apa? Untuk menduduki kediaman orang Yehuda. Artinya apa? Menghukum orang Yehuda. Yang konon, yang bukan konon ya, yang memang realitanya adalah orang bangsa Kasdim adalah bangsa yang berdosa. Di situ dikatakan dia garang, dia tangkas, dia banyak kuda-kuda, dia punya peralatan yang besar. Dia kirim bangsa itu untuk apa? Menghukum bangsa Yehuda. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi bagi bangsa Yehuda supaya apa? Supaya mereka belajar Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan hukuman yang berasal dari Tuhan sama dengan pembelajaran. Hidup mereka selama ini berbelok. Hidup mereka selama ini tidak baik di mata Tuhan. Hidup mereka selama ini sombong. Hidup mereka selama ini mengandalkan diri sendiri. Akhirnya apa? Tuhan kirim bangsa yang lebih kuat datang untuk apa? Menghukum mereka. Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau ada pertanyaan, kenapa Tuhan tega? Ingat, dalam kitab apa ya? Yang Tuhan melakukan segala sesuatu. Tunggu dulu, kita gak boleh ngarang. Oke, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita buka. Roma 8. Roma 8 ayat ke-28. Oke. Bagian A saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, oke? Tuhan
turut bekerja dalam segala sesuatu, baik hal baik maupun hal buruk. Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Untuk apa? Mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita, mendatangkan apa? Sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memproses. Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk membenarkan karakter kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membuat iman kita semakin dewasa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya, Tuhan bisa pakai bangsa Kasdim, Tuhan bisa pakai bangsa Babel untuk menyerang Yehuda supaya apa? Supaya belajar bahwa kekuatan mereka itu tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan di dalam hidup mereka. Selama ini ketika mereka berperang, mereka menang karena ada apa? Tuhan di depan mereka. Selama ini mereka berhasil karena ada apa? Ada Tuhan di dalam mereka. Suatu hari ketika Tuhan meninggalkan mereka, mereka baru sadar bahwa jika tidak ada Tuhan, tidak ada kemenangan dalam hidup kita. Amin. Sama, kalau hidup kita tidak ada Tuhan, maka tidak akan ada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Yang ada hanya kejatuhan dan kejatuhan saja. Ya, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun untuk memproses umatnya, termasuk kita orang percaya, untuk membetulkan karakter kita, untuk membetulkan iman kita, untuk membetulkan kehidupan kita. Tuhan bisa pakai siapapun Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan bisa memakai apapun dalam hidup kita, ya. Nah, pertanyaan besar, ya. Kenapa? Ya. Dalam Habakuk mengatakan, kadang-kadang kita juga merasa, kalau
pada pergumulan, dia akan selamat. Karena apa? Karena hidupnya dipercayakan sama Tuhan. Amin. Sama dengan kehidupan kita. Kita mau hidup yang seperti apa? Ketika ada cobaan datang, ketika ada masalah datang, ketika ada tekanan datang, kita mau yang mana? Mau menjadi orang fasik, sombong yang mengatakan, kecil. Enggak, biasa aja masalah ini. Sehingga Tuhan mau mencoba lagi. Atau kita mau berserah sama Tuhan menjadi orang benar. Ketika tantangan datang, bukan kita menyalahkan Tuhan, tapi kita malah berserah sama Tuhan. Dan kita mau katakan, imanku lebih besar daripada masalahku. Dan yang terjadi apa? Kita mengalami kekekalan bersama Tuhan. Tuhan ingin menjawab seperti itu Bapak Ibu Saudara. Masalah bukan sebagai sarana kita untuk menjauh daripada Tuhan. Masalah bukan sarana kita untuk marah dengan Tuhan. Masalah bukan bisa kita gunakan untuk protes dengan Tuhan. Tapi masalah bisa membuat iman kita semakin bertumbuh kalau kita tahu cara menghadapinya. Masalah bisa membuat kita percaya semakin penuh kepada Tuhan kalau kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan itu. Cuma masalahnya kadang-kadang mata jasmani kita kalah dengan mata rohani kita. Yang kita lihat hanya kesalahan akibat negatif yang tertimbul. Tapi kita lupa bahwa dalam setiap masalah itu ada namanya hal positif yang bisa kita petik. Membuat kita semakin dewasa, membuat karakter kita semakin baik, membuat iman kita semakin bertumbuh, terlebih lagi membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Dan yang keempat yang terakhir seperti ayat yang kelima, membuat kita tercengang dan terheran akan perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena melalui masalah, maka nyatalah kuasa Tuhan. Di setiap kelemahan kita, maka besarlah kuasa Tuhan akan ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, kita mau belajar sama-sama. Makanya Habakuk bisa muncul di kalimat ayat 17 dan 18 di situ katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya kan? Hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Di situ dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bisa enggak kita mengatakan, biarpun masalahku banyak Tuhan, biarpun aku dalam tekanan, biarpun aku dalam pergumulan, biarpun aku dalam sesuatu hal yang tidak baik dalam hidupku, saya mau katakan saya akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bisa? Habakuk bisa melewati itu, makanya dia bisa mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh kalah dengan masalah, kita tidak boleh kalah dengan pergumulan, tapi kita mau menang di dalam Tuhan. Dan iman kita mengatakan, saya akan tetap bersuka cita. Bersukacitalah di dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan siapapun itu. Amin. Kita mau belajar sama-sama. Saat pagi hari ini seperti Habakuk, dia tetap bersuka cita pada akhirnya. Ketika dia belajar untuk mengerti maksud Tuhan, ketika dia belajar untuk mengerti rencana Tuhan, ketika dia belajar untuk mengerti tujuan Tuhan untuk bangsa, untuk umat kesayangan Tuhan. Akhirnya dia bisa berkata, saya akan tetap bersorak-sorak dan bersuka cita. Saat pagi hari ini pun kita tetap mau belajar sama seperti Habakuk. Kita mau belajar mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar mengenal tujuan hidup Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Supaya apa? Supaya yang jelek dalam hidup kita tertinggal. Yang ada hanya kebaikan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, WL Singer. Ya, Tuhan dapat menggunakan tragedi, Tuhan dapat menggunakan masalah, Tuhan dapat menggunakan patah hati, Tuhan dapat menggunakan pergumulan dengan cara-cara yang mendatangkan kemuliaan dan kebaikan bagi dia. Termasuk menggunakan bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Supaya apa? Supaya mereka melihat kebesaran dan kekuatan Tuhan. Lalu kalau dikatakan apakah bangsa Kasdim dibiarkan berjaya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Seperti di ayat yang kelima, mereka akan tidak ada atau dilenyapkan oleh Tuhan karena kesombongan mereka. Karena sesuatu yang sombong tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oke, kita akan meresponi firman Tuhan saat pagi hari ini.
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah Tuhan, situasi apapun dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
hari ini. Suatu teladan yang baik dari Nabi Habakuk, di mana kami dapat mencontoh kehidupannya. Ketika terjadi sesuatu yang mengecewakan, ketika harapannya tidak tercapai, tapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Biarlah itu menjadi sikap hidup kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Karena kami mengerti tidak semua apa yang kami harapkan itu dapat tercapai. Tapi tentunya itu harus seizin Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Diberkati keluarganya. Diberkati kehidupannya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat akal budi. Agar hamba-Mu ini makin hari, makin membawa jemaat pada suatu pengenalan yang dalam tentang firman Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan membawa persembahan. Biarlah kami belajar memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Karena ini adalah minggu terakhir, jadi kita akan menjalankan persembahan 2 kali. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Puji syukur di hadirat-Mu Tuhan, ini tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan, sucikan Tuhan, dan berikan sukacita dalam hati kami Tuhan untuk memberi bagi pekerjaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani dalam bidang persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak Tuhan, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu,
rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau aman dalam Tuhan, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih dalam Yesus Kristus. Adakah di antara kita pertama kali hadir dalam ibadah ini? Kalau ada, kami persilakan untuk bangkit berdiri agar kami dapat mengenal saudara-saudari atau ibu bapak. Silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih untuk saudara-saudari ibu bapak yang sudah mengikuti ibadah secara online maupun juga tatap muka. Terima kasih juga sudah melayan dalam bentuk pelayan apapun. Dan terima kasih juga kepada saudara Rafael dan mamanya. Mungkin juga ada yang lain dari luar kota yang bersama kita ibadah pada saat pagi hari ini. Dan kami juga turut berduka cita atas meninggalnya dari Papa Rafael punya mama ya, jadi omanya. Ya. Oh ya, selamat datang, ada adik satu ya di belakang dek, ya yang tadi garuk kepala. Selamat datang ya. Jadi dia, adik ini kos dekat di sini, ya kami harapkan minggu depan bisa bersama dengan kami lagi. Selamat ulang tahun, bila ada yang berulang tahun hari ini, ulang tahun pernikahan maupun juga ulang tahun tambah usia untuk hari ini maupun juga 1 minggu yang akan datang. Kita tetap berdoa untuk mereka yang kondisinya sedang sakit, ya, baik Bapak Samuel, puji Tuhan sudah sembuh, maupun juga yang lain-lainnya yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu, Tuhan akan menolong. Dan juga kami menyampaikan ibadah kaum wanita ya, ibadah kaum wanita khusus untuk minggu ini di hari Jumat 4:30,
khusus ya, khusus. Di minggu ini hari Jumat jam 4:30. Lalu kami menyampaikan juga tim pelayan Tuhan, bagian tim tamborin, dan juga tim musik, tim song leader, tim singer, tim musik, tim yang bagian belakang, ya mungkin juga pelayan Tuhan yang lain bisa juga ikut bergabung di doa hari Jumat jam 7 malam, 1 bulan 1 kali setiap akhir hari bagaimana ya sebutnya, akhir bulan lah setiap Jumat gitu aja ya. Dan nanti akan ada penyampaian dari Bapak Rudi Chandra sebagai koordinator. Kita berdoa juga Bapak Rudi Chandra suami istri akan berangkat juga ke Mamuju, rencana ke Palu, ya semua berjalan baik. Dan juga Bapak Edi dengan Ibu Edi pamit dengan kita, dia kembali ke Surabaya. Ya, kasihan dia menangis setengah mati. Ya, dia masih kepingin dengan kita, tetapi panggilan pekerjaannya membawa dia kembali ke Surabaya. Jadi sekarang ada Surabaya. Dan juga Tasya yang ada juga bersama kita, ada di Bitung dan tanggal 23 akan melaksanakan pernikahan. Kita doakan semua berjalan dengan lancar. Ya, baik, mungkin itu saja yang saya ingat pengumuman untuk hari ini. Ya, jadi doa hari Kamis adalah tetap jam 6:30 sampai 7:30, akan dilanjuti dengan latihan jam 7:30. Mungkin ada pengumumnya saya lupa, nanti akan disampaikan kepada kita. Ya, turut berkacita juga untuk keluarga Bapak Rudi Chandra, berapa minggu lalu ya kalau salah ya, atau 2 minggu lalu meninggal iparnya. Ya, memang baru kakak meninggal 1 minggu susul iparnya. Ya, itulah kehidupan manusia ya. Tuhan memberi kekuatan bagi Bapak Rudi Chandra, Ciing dan juga seluruh keluarga besar. Demikianlah pengumuman yang ada pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Dan kita doa juga untuk Mama dan Rafael yang akan berangkat sebentar ini habis kebaktian. Akan kembali ke tempat tinggal mereka di Gorontalo. Kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu pada siang hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Allah yang selalu bergerak aktif bagi setiap kehidupan kami. Sehingga kami pun Engkau pedulikan sedemikian. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangannya. Sehingga ada banyak pertanyaan, ada banyak tanda tanya, ada banyak orang juga kehilangan harapan. Tetapi ajar kami, seperti Habakuk, sekalipun segalanya yang kami harapkan tidak tercapai. Tapi kami percaya Allah kami tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus sumber penolong akan menolong kami semua. Karena di ujung dari semua harapan, di ujung dari semua jalan, di ujung daripada semua proses yang kami jalani, ada solusi yang terbaik yang telah Engkau sediakan. Oleh sebab itu diberkatilah jemaat-Mu semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, baik yang secara tatap muka, baik yang secara online, dan diberkati khususnya hamba-Mu bersama keluarganya, supaya dia juga lebih diurapi lagi dan lebih diberi hikmat lagi, lebih ada pengurapan lagi daripada Tuhan untuk selalu menyampaikan firman-Mu. Diberkatilah kami semua hamba-hamba-Mu, supaya kami hamba-hamba-Mu berdampak menjadi berkat bagi semua orang yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Khususnya kami berdoa buat keluarga kedua hamba-Mu, Rafael bersama ibu yang akan berangkat sebentar habis kebaktian ini. Biar perlindungan Tuhan menyertai pesawat yang mereka naiki. Biarlah kiranya Engkau lindungi, Engkau jaga, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari mara celaka. Tetapi biarlah perlindungan penyertaan Tuhan terus menyertainya tiba di Gorontalo dengan selamat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu akan menuntun kami semua yang ada. Untuk menyempurnakan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah kiranya berkat Tuhan bagi setiap kami yang ada, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami rindukan, cita-citakan, biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kiranya terus menyertai, melingkupi, melindungi kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Tuhan.